Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi paradigma apa yang ingin kita sorong? Ini bukan hanya soal pelanggaran undang-undang, tapi ini adalah pelanggaran konstitusi. Di dalam permohonan 01 ini dikatakan bahkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Itu cara paradigma berpikirnya, dan itu adalah kewenangan MK untuk mengecek itu. The constitutionality of election. Lalu turunannya apa? Turunannya adalah paling tidak ada 11 argumen yang dikemukakan 01 yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif dan terkait dengan kekuasaan Presiden Jokowi. Ada 8 yang terkait dengan proses berpemilu mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Seperti misalnya salah coblos, penggelembungan dan lain sebagainya. Nah, dari semua argumen tersebut sebenarnya kita bisa pegang satu hal yang paling mendasar, yaitu adalah apakah kekuasaan istana itu terlibat dalam pemenangan paslon tertentu. Kalau kita bicara mengenai pasalnya, nggak usah pusing, karena pasalnya banyak yang mengatakan dilarang pejabat negara membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Dilarang memberikan uang dan lain sebagainya. Ini lebih kemarin, ke narasi saya mengkritik opini yang Bawaslu. Jadi menyesatkan. sekedar dalam catatan, Ini bukan kedatangan. permohonan ini ya Opil. tidak, dalam tanda kutip, tidak lagi menempatkan Bawaslu dan KPU sebagai institusi yang independen sebagaimana mandat konstitusi. Kalau kita tarik prinsip seperti itu, maka sudah terjadi pelanggaran konstitusi seandainya KPU dan Bawaslu-nya tidak independen. Makanya dalam permohonan kami kritik juga beberapa institusi, mulai dari lembaga kepresidenan, KPU, Bawaslu, dan tentu saja paslon 02. Tapi Ref, apa di Jelasin, permohonan itu mengambang. unsur-unsurnya tidak independennya itu? Oh iya. Oh. Jadi kita Nanti kan dilihat kan? Iya, Kan mesti kita kasihkan contoh-contohnya. Saya kemarin agak tergelitik dengan ILC kemarin ya, entah kemarin atau berapa hari yang lalu. Ketika ada seorang politisi di sini mengatakan, saya tidak mau munafik, saya termasuk pelaku kecurangan, pelaku money politics. Ketua Bawaslu itu cuma cengar-cengir doang. Coba bayangkan, saya membayangkan bagaimana cara berpikir Ketua Bawaslu ini ketika ada pengakuan dari seorang politisi, which is adalah bagian dari peserta pemilu, mengatakan dia pelaku money politics, dia cengar-cengir. Diproses pun enggak. Lebih ke asal. Bayangkan. Lebih ke asal. Padahal Lebih ke... kalau kita cek Undang-Undang 7 2017 itu adalah pelanggaran pidana pemilu yang bisa dihukum. Bang Rapli, itu saya juga ada dan itu pengakuannya dari tim sukses Amin. Ya saya tidak peduli. Jadi Kan pelakunya dari tim sukses Amin. iya, saya tidak peduli. Kan yang saya ingin tegakkan adalah Jadi pemilu tim yang sukses jujur dan adil. Ya, jadi netral dong. Iya dong. Ini sekarang Loh, ini posisinya saya menjelaskan sebagai dari sudut ilmu pengetahuan, pemilu yang jujur dan adil. Karena itu siapapun pelaku kecurangan, maka wajib hukumnya dia didiskualifikasi. Kalau kita bicara mengenai pemilu yang jujur dan adil, maka Anda tidak bisa membiarkan orang curang memimpin negara Harus kita, ditangkap. seperti yang pernah saya katakan. Masalahnya Nah, itulah sebabnya saya heran, 01 bukan loh, kok 02 mentalitas Bawaslu seperti itu. Jangankan surat-surat kami, misalnya yang 01 tidak digubris, ini di depan mata saja ada orang yang mengaku kalau dia money politik gak dia apa-apain. Ya kan? Oh, yang mengaku money politik tidak hanya 01, 02, 03, banyak sekali. Tetapi dia nyengir aja karena dianggap itu adalah business as usual, biasa aja. Nah, Ini itu lebih persoalan yang menurut saya memang harus diletakkan dalam kerangka ke depan. Pertanyaannya lebih ke adalah hati, ya. apakah Unek-unek kira-kira. hakim konstitusi akan tertarik masalah ini? Kan begitu? Coba ngopi. Begini, coba Anda bayangkan ya, kalau kita bicara technical ya, salah satu argumen itu adalah bansos digunakan sebagai instrumen
untuk memenangkan paslon tertentu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 496,8 triliun. Nggak tanggung-tanggung. Dan itu jumlah itu dalam kategori yang namanya perlindungan sosial. Jadi ada kemana-mana dananya. Oke? Tapi bagaimana bisa membuktikan bahwa bansos itu untuk memenangkan pasangan calon? Makanya Anda baca permohonan ini nih, saya kasih nih. Bukan, nanti. saya tidak perlu baca. Ini- Tolong jelasin dulu ini salah baca- satu contoh bagaimana bisa menghubungi. Iya, Ini betul. Ya, baca permohonan ini ya. Ya. Pertama. Saya pikir Kedua, dia- jangan mengganggu saya dulu. Saya lagi menjelaskan. Oh, berarti Bukan Saya membuktikannya kan itu hanya bukan minta- di sini. Iya. Nah, semangat Bung Pika, semangat. Pembuktiannya bukan di depan Anda. Tapi di Mahkamah Konstitusi. ini Jadi untuk Anda nggak boleh Natalis minta Pigai kemana-mana yang saya membuktikan. cintai, yang saya hormati. korelasinya apa bansos iya, iya. dengan memenangkan Ya, salah satu? hubungannya apa Iya, itu? iya. Korelasinya Harus ada hubungan. Ini Natalius Pigai yang saya cintai, yang saya hormati. Ya. Kalimat lah, 3 kalimat. 3 kalimat. Oh, supaya menyetujui Ya. gitu. Ini Oke, ya, ini udahlah. ada Jokowi, ada bansos, ada aparatur, ada kunjungan, ada suara yang melonjak, ya. Selanjutnya Anda lihat di sini. Dan itu pelonjakan yang tidak wajar. Itu Oke. state obligation fulfill on human right need. Gas, Bang. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara berupa sandan, pangan, dan papan. Ya, itu dalam As konteks. presiden, Mikirnya. Itu Anda sebagai bicara kepala dalam negara konteks dan kepala HAM. pemerintah. Anda itu dari tadi bicara ham semuanya. Saya ini bicara kasus yang konkret tentang pemilihan presiden 2024. Bukan bicara tentang Komnas HAM, ya. Oke, Ya santai, sudah, guys, saya kan tahan, sudah bawa ngopi. katakan tadi. Nih, Gitu, Anda ya. baca ini ya. Kalau ada gorengan, makan Kayaknya gorengan. belajar dari Kodari juga dia bagaimana cara mengganggu Refli Harun. Ini tuh terus senggol Bung Gara-gara Kodari. ini saya Bung Kodari, konsentrasi saya rusak. disenggol Bung. Nah, kalau saya Rafli lah. Makanya saya nantang. Oke. Bagaimana Oke. hubungannya? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang metode pembuktian, saya mengatakan saya ingin memberikan masukan kepada Hakim Konstitusi tentang scientific approach, pendekatan yang ilmiah, oke? Pendekatan yang ilmiah untuk melihat hubungan kausalitas. Kalau Anda melakukan money politics, ya, kalau pendekatannya tradisional, maka Hakim MK mengatakan tidak bisa dibuktikan. Apakah money politics itu menambah suara si X atau tidak? Memang tidak bisa. Karena di bilik suara kita tidak tahu. Kalau kita tahu justru melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Tapi dengan scientific approach kita bisa misalnya melihat contoh-contoh. Contoh ya. Setelah dibansonisasi misalnya, suara 2014 yang tadinya 2019 yang tinggal 9%, kemudian 2024 75%. Maka kemudian nanti kita hadirkan poster untuk melihat buat apa data-data. Bagaimana cara meningkatkan suara yang 9% menjadi 75%. Apa input yang dibutuhkan? Apakah inputnya cukup omon-omon, cukup kampanye, Omon-omon cukup situ desak yang manis? omon-omon. Apakah dibutuhkan input yang lebih besar dari itu? Itu cara scientific approach-nya. Oke, dapat contekan dari Margarito, tapi jangan ganggu saya ya. Yang kedua, contoh, ya. Katanya tadi bantu situ. Ini contekan- Ternyata bantu ke sana. Bagaimana? Ini contekan ini nanti setelah ini pada saat break kita minum kopi. Oke, mantap. Betul. Nah, oke. Kopi. Yang kedua, ngeteh, saya bawa kasih contoh santai. lagi. Jangan emosi. Itu yang oke. namanya suara Prabowo sebelum Gibran dicalonkan itu kira-kira cuma 24% saja di dalam elektabilitas lembaga survei. Oke. Tetapi sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan ya pada tanggal 25 Oktober, 25 Oktober, maka terjadi pelonjakan yang luar biasa dan terakhir sampai 58,8. And the question is, bagaimana caranya dalam jangka waktu 4-5 bulan Anda bisa menaikkan elektabilitas sampai 30% lebih? Pertanyaan lagi dari sisi scientific approach. Input apa yang Anda butuhkan untuk menaikkan elektabilitas lebih dari 30% dalam waktu 4 bulan? Itu kan pendekatan ilmiah. Nanti kita tanyakan pada pollster. Oh Pak,
Kalau ini nggak bisa Pak, cuma omon-omon, nggak bisa cuma kampanye. Apalagi de factualnya adalah jarang sekali kita lihat ada kampanye yang namanya Prabowo Gibran. Jarang sekali. Coba lihat. Kita kuantifikasi. Berapa kali dia kampanye, berapa kali dia menemui rakyat. Tapi kenapa suaranya begitu besar? Karena ada yang disampaikan. Orangnya tidak datang, tapi Beliau barangnya tidak datang. tahu efek Kan bisa Pak kita Presiden Jokowi kan. argumentasikan. Presiden orang Oke. baik. Yang ketiga, saya kasih contoh lagi. Nalar Bung Refli Suara udah sampai, guys. partai politik pendukung Anies itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies. Jadi suara gabungan dari Nasdem, PKB, dan PKS itu 3 juta lebih banyak daripada suara Anies. Ini pemilu kapan? Pemilu sekarang. Ngapain saya pemilu yang kemarin? Pemilu sekarang. Oke. Sudah, jangan dipotong lagi, nanti lupa saya. Oke. Iya. Ini penting ini. Ini untuk pembelajaran. Bung Pigai kantong. Lalu suara Ganjar Pranowo, ya, suara partai pendukungnya yang cuma PDIP dan P3, itu pun P3 tidak lolos parliamentary threshold, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suara Ganjar Mahfud. Oke? Tetapi suara 02, Anda tahu berapa? 24 juta lebih banyak dibandingkan suara pendukung partainya. Kita bicara scientific approach. Kita bicara logika. Beliau tidak paham. Karena ini sesuatu yang The besar. power Ntar of dulu, jangan Pak diganggu Jokowi. lagi. Nggak, Inilah. ini logika. Saya kira ini tidak sesat ini. Begini. Ini fakta, Pak. Fakta. Menyesatkan. Saya mau kasih tahu fakta. Ya betul. Iya, Bisa oke. Gas Bung. Terbuka ya untuk umum. Ada seseorang sekretaris jenderal partai pendukung salah satu pasangan. Partainya besar pengusung. Sekjen telepon saya. Tanggalnya ada, waktunya apa. Dia ada di kampungnya Bang Margarito. Pigai, saya di kampung di sini, di Ambon. Pokoknya Prabowo presiden, tapi karena saya sekjen partai, saya menangkan partai. Ya udah, oke. Cukup ya. Ya, Cukup dulu, saya selesaikan dulu. oke. Saya ini bicara salah tentang satu contoh. Ya, I know. Bahwa Wes. kalau yang begitu, Pak. Ini kan tadi ilmu saintifik. Ini yang fakta-fakta di iya, lapangan. fakta, Pak. tetapi Nah, ini Anda realita, itu bukan membandingkan omong-omong. anak ayam sama gajah. Yang saya ceritakan tuh gajah 24 juta lebih, suaranya lebih. Yang Anda ceritakan tuh satu orang ngomong. Anak ayam. Iya, tapi Anda tetap jangan aja interupsi satu. melulu. Iya. Harus lewat Gitu. saya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan Bukti gaya ganteng. orang akan mempertanyakan, kok bisa yang lainnya minus 3 juta, kemudian minus 7 juta, ini plus 24 juta. Kalau kita bicara tentang yang namanya algoritma yang relatif normal, biasanya plus-plus semua. Atau kalau minus plusnya kecil bedanya, tapi memang ada yang banyakkan sehingga ada pemenang. Oke? Tapi ini 24 juta. Dan Anda tahu nggak? Berapa jumlah pemilih legislatif dibandingkan jumlah pemilih presiden? 12,4 juta lebih banyak. Jadi pemilih presiden itu lebih banyak 12,4 juta dibandingkan pemilih legislatif DPR. Artinya ketika Anda dikasih surat suara untuk dicoblos di bilik suara, paling tidak ada 12 juta. Kalau saya mau kurangi orang-orang yang pindah-pindah, itu yang tidak coblos DPR, tapi coblos presiden. Hebat sekali, ya kan? Satu lagi, Bang Garni, mengenai Sirekap, itu penting sekali. Saya mengatakan Sirekap, yang namanya bansos. Sirekap ini adalah alat bantu. Benar, Bawaslu ngomong, KPU ngomong, tapi itu alat bantu kecurangan. Kenapa begitu? Astagfirullah. Ini lagi-lagi pendekatan yang saintifik. Berdasarkan 2 bukti yang kita dapatkan. 1, dari mana angka 56, 57 dan terakhir menjadi 58,58% itu? Ya, ada ahli kita nanti yang akan mengatakan bahwa Sirekap sudah disetel. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Bawa ngopi, guys. Ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa Sirekap itu sudah ada isinya sebelum penghitungan suara. Waktu Indonesia bagian Barat, penghitungan suaranya dimulai pukul 2. Tapi pada pukul 1 sudah berisi itu barang. Ada ribuan TPS yang terisi katanya. Dan
Saya tanya, ini di mana provinsinya? 4 provinsi di Sumatera, berarti confirm waktu Indonesia bagian barat. Artinya belum dilakukan penghitungan suara, sudah ada isinya. Udah guys. Pokoknya yang mau ketawa monggo. Itu tadi lebih ke unek-unek, betul kata Bung Hotman maupun Bung Hoto kan, Bung Hoto Hasibuan. Lebih ke narasi, menggiring-giring opini yang menyesatkan. Pada intinya Sirekap dan bansos. Nah, pokoknya simpulkan kalian sendiri, tulis kolom komentar. Nah ini oke, satu lagi ada yang saya mau sampaikan. Tadi kan Bung Repli kaget dengan waktu sesingkat itu, tapi persentase 02 naik dengan cepat gitu. Itulah Bung Repli itu otaknya tidak sampai, nalarnya tak sampai. Inilah efek Presiden Pak Jokowi, presiden yang paling dicintai masyarakat Indonesia sampai 80%. 80% orang warga Indonesia ini mencintai Presiden Pak Jokowi. Ya secara tidak langsung otomatis kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran ya langsung 80% itu langsung ke Pak Prabowo Gibran. Masya Allah. Jadi nalar Bung Repli itu tak sampai, itu tak cukup dengan saintifik apalah kata itu. Tak cukup dengan narasi dengan omon-omon. Ya ini memang realita dan fakta, betul kata Bung Piga yang makin lama makin ganteng menyala bangku. Dah saya akhiri. Semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita, dan tentunya jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.